Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu topik favorit saya atau yang paling saya sukai, yaitu CSS teman-teman. Ya mungkin teman-teman sekarang udah tahu bahwa CSS itu fiturnya keren-keren ya. CSS itu jauh lebih sakti daripada sebelumnya, karena sekarang fitur-fiturnya udah banyak banget yang baru dan harus teman-teman coba nih. Ya karena saya rasa masih banyak nih dari teman-teman yang menganggap remeh kemampuan atau kesaktian dari CSS. Ya itu karena mungkin sekarang kita sudah sangat terbantu oleh banyaknya library, framework, plugins gitu ya. Sampai-sampai mungkin kita nggak sadar bahwa sebetulnya kemampuan yang ditawarkan oleh plugin, oleh library, atau oleh framework itu merupakan kemampuan bawaan dari CSS. Jadi banyak sekali sekarang fitur-fitur yang teman-teman lihat di web ya, seperti animasi, transisi, dan efek-efek keren lainnya yang kita tuh nggak perlu mengandalkan lagi JavaScript, library, framework, bahkan CSS preprocessor. Nah, penasaran seperti apa? Mari kita simak videonya. Nah, sekarang kalau teman-teman buka Google terus cari yang namanya CSS Wrap 2024. Ini adalah kumpulan dari fitur-fitur keren yang ada di dalam CSS di tahun 2024 yang lalu. Nah, biasanya setiap tahunnya tim dari Google, ya developer relation-nya itu membuat artikel atau kumpulan dari fitur-fitur ini. Dan ini baru muncul di bulan Desember yang lalu ya. Nah, kalau teman-teman kunjungi artikel di blognya, yang pertama muncul ya. Nanti website aslinya yang bawah ini, tapi kita lihat dulu artikel yang dibuat oleh para DevRel-nya. Jadi yang bikin ada 4 nih ya, ada Bramus, ada Adam Argyle, ada Rachel Andrew, dan Yuna Kravets. Nah, mereka membuat atau mengumpulkan ya fitur-fitur keren yang ada di dalam CSS, yang beberapa nanti akan kita coba. Dan di sini juga mereka ngasih lihat ada video keren banget ya, teman-teman silahkan ditonton video 1 menit mengenai fitur-fitur CSS apa aja, sekilas yang kira-kira muncul di tahun lalu ya. Nah, tapi yang akan kita lihat yang ini nih, CSS Wrap 2024. Mari kita kunjungi ya. Websitenya ada di chrome.dev/CSS Wrap 2024. Nah, nanti kita bisa lihat semua fitur-fitur barunya di sini, dan nanti kita akan bahas sekilas saja. Nanti kalau teman-teman butuh fiturnya kita bahas secara lebih detail, mungkin nanti kita bisa buatkan satu video terpisah. Dan kayaknya untuk CSS Wrap ini, karena nanti terbagi menjadi 3 kategori besar, kita akan bikin videonya jadi 3 part aja ya, supaya nggak terlalu panjang, takutnya nanti teman-teman ngantuk lagi ya. Untuk satu bagiannya, saya akan bikin satu video aja, oke? Nah, kalau teman-teman tadi masuk ke websitenya, mungkin udah bisa lihat kalau ada animasi tadi di awal ya, kalau kita refresh lagi. Tuh, ada animasi. Semua animasi yang teman-teman lihat di sini, semua interaksi dan semua efek-efeknya itu dibuat menggunakan fitur-fitur baru ini di dalam CSS. Ya, kalau di scroll tuh teman-teman lihat ini bergerak ya. Ini menggunakan scroll animation. Nah, kalau teman-teman baca di sini ditulis kalau Chrome dan CSS di 2024 ini sudah melakukan perjalanan ya, melintasi hutan, gunung, dan juga lautan ya. Dan teman-teman lihat di sini CSS-nya juga udah berubah logonya ya. Sekarang menjadi warnanya Rebecca Black. Mungkin itu juga bisa kita bahas di video terpisah kali ya. Nah, di sini ada sekilas penjelasannya. 2024 katanya sangat menakjubkan ya untuk CSS katanya. Ada cross document view transition, ada scroll driven animation. Terus sekarang juga kita bisa menganimasikan ke tinggi auto, memberi style pada scroll bar, dan masih banyak lagi. Dan ini yang teman-teman harus perhatikan, fitur-fitur ini sekarang sudah mulai masuk ke dalam baseline. Artinya baseline-nya apa? Sudah siap digunakan di browser-browser yang populer lah, yang kita gunakan sehari-hari. Nah, tapi tetap karena masih ada beberapa yang eksperimental, nanti kita akan lihat compatibility-nya ini udah boleh kita gunakan di production atau hanya untuk eksperimen minimal di project portfolio kita atau website pribadi kita. Oke ya, ini ada exclusive accordions, property, popover, dan masih banyak lagi ya. Scroll ke bawah katanya untuk explore apa saja tambahan-tambahan di dalam platformnya. Ini kalau kita scroll si Dino-nya jalan ya. Nah, ini juga pakai scroll animation. Oke, nih katanya ada 17 fitur yang dibagi menjadi 3 kategori. Jadi yang pertama ada komponen, ada 5 komponen baru atau segala sesuatu yang terkait dengan komponen di dalam CSS. Terus ada juga 4 fitur untuk menambah interaktivitas kita ke halaman web. Dan yang terakhir ada DX. DX itu Developer Experience. Fitur-fitur untuk mempermudah hidup kita sebagai seorang developer gitu. Ya, jadi ini bikin kita semakin nyaman lagi ngoding CSS-nya. Ya, jadi sekali lagi videonya juga akan kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kita akan bahas yang komponen dulu teman-teman ya. Langsung aja. Kalau teman-teman klik nanti dia akan langsung scroll ke bawah. Di sini ada timeline-nya. Jadi si Dino-nya sekarang jadi vertikal ya. Ini kalau kita turun, tuh, dia juga ikutan turun. Ini fitur baru ya, custom scroll. Lihat kalau saya scrollnya ke atas, Dino-nya ngadep atas ya. Bagus banget. Oke, tapi sekarang kita lihat nih. Ada introduction untuk komponen. Nih, komponen.
Karena kita sudah menjelajah melewati gunung untuk membawakan fitur-fitur ini gitu ya. Ada overlay UX dengan anchor, bisa animate kepada height, lalu bisa ngasih details ke akordeon, terus juga secara intrinsik kita bisa mengatur ukuran dari elemen. Nah, ini kebagi menjadi 5 fitur yang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada yang namanya field sizing. Ya, ini untuk mengatur ukuran, tapi kita nggak perlu ngasih tahu menggunakan satuan unit yang spesifik, misalkan pixel, rem, atau em. Ini bisa sesuai dengan isi dari kontennya. Ini enak banget ketika kita mau bikin komponen yang dinamis, teman-teman. Yang nanti kita nggak tahu isinya apa. Mungkin user yang nanti ngasih isinya, user memilih ikonnya, user nanti memilih ukurannya secara dinamis. Ini keren banget. Nah, cuman teman-teman lihat di sini compatibility-nya masih limited ya. Belum support di semua browser populer, baru Chrome dan juga Edge aja. Firefox dan Safari masih belum bisa. Jadi hati-hati, ini penggunaannya boleh untuk eksperimental dulu, jangan dulu dipakai untuk production. Oke. Nah, jadi sekarang kita punya sebuah properti baru yang namanya field sizing. Apa itu field sizing? Nah, ini katanya. Jadi kalau kita nggak pakai field sizing, jadi ini kayak seperti biasa kita mendesain sebuah elemen aja. Untuk membuat sebuah input field misalnya ya, yang ukurannya sesuai kontennya, itu kita harus menebak-nebak nih. Berapa rata-rata ukuran dari text field. Atau bisa pakai JavaScript. Jadi kita gunakan DOM untuk ngitung jumlah karakter. Ada berapa? Sehingga nanti kita bisa atur ukuran dari elemennya sesuai dengan jumlah karakter. Tapi sekarang nggak perlu lagi pakai itu katanya. Cukup pakai one-liner CSS field sizing content. Maka nanti hasilnya kayak gini. Nih, ada videonya. Jadi kalau misalkan kita tulis, lebarnya akan menyesuaikan nih teman-teman. Tuh, bagus banget ya. Nah, ini yang lebih keren kalau kita bikin select. Di bawah sini, teman-teman bisa lihat cara kerjanya. Atau ini saya sudah buatkan beberapa contoh kode berdasarkan dari demo ini ya. Jadi saya modifikasi demonya supaya lebih enak dilihatnya. Kalau teman-teman mau lihat detailnya di sini, silakan kunjungi websitenya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat demo yang saya buat, nanti saya sertakan link ke GitHub di deskripsi video ini. Nah, kita lihat yang pertama, untuk field sizing. Ini saya bikin 2 elemen simple aja. Jadi saya punya text area, ya. Biasa aja bikin pakai text area. Terus saya punya sebuah select atau combo box ya. Ini juga sama, biasa aja. Tapi di dalam optionnya itu saya kasih beberapa value atau beberapa isi gitu ya dari option yang panjang tulisannya beda-beda. Nah, kalau teman-teman ingat, kalau kita bikin select biasa aja, maka nanti semua lebarnya itu akan menyesuaikan sepanjang tulisan yang paling panjangnya. Nah, ini akan aneh. Yang pertama kali kita lihat kan pilih opsi nih. Tapi pilih opsinya punya space yang panjang gitu ke kanan. Kenapa? Karena saya yakin nih kalau saya klik selectnya pasti ada opsi yang panjang banget. Itu jelek banget. Nah, ini untuk CSS-nya, ini sudah saya kasih field sizing. Nah, sekarang gimana kalau kita matikan dulu si field sizing-nya. Untuk yang text area kita matikan. Untuk yang select kita matikan. Ceritanya seperti ini dulu aja ya. Ini sisanya sih biasa aja, saya simpan ke tengah. Ya. Di dalam semua elemennya saya simpan ke tengah, dan juga saya simpan ke tengah. Jadi nggak ada yang aneh, sisa CSS-nya kalau kita jalanin, kita lihat di sini aja. Nah, tuh, jadi ada 2. Yang atas text area, yang bawah opsi. Kalau kita tulis ini isinya, dia akan turun ke bawah dan akan memunculkan scroll bar. Ini karena ukuran dari text areanya, saya sudah kasih minimal dan maksimalnya. Jadi nggak bisa lebih panjang lagi, kecuali kita gedein manual begini ya. Begitu pula dengan select. Nah, select juga kalau misalkan kita klik, ini kenapa panjang begini ya? Karena ada tulisan yang panjang. Nah, sekarang coba kita refresh dulu. Kita nyalakan satu-satu ya, mulai dari yang text area. Cuma nambahin 1 baris ini aja teman-teman. Field sizing, ini kita refresh. Sekarang lebarnya udah menyesuaikan ini ya. Minimalnya 3,5 kali root line height ini ya, RLH itu. Dan minimal lebarnya, ini inline size-nya 23 karakter. Jadi lebih dari 23 karakter turun ke bawah. Maksimalnya 50 karakter. Nah, ini kalau kita lihat, teman-teman, ini kita tulis sembarang aja. Tuh, nambah. Sampai dia 50 karakter turun. Dan begitu nambah baris baru, nggak akan munculin scroll bar. Nah, ini jadi bagus banget nih teman-teman. Ya,
Jadi ukurannya dinamis, kita nggak ngelihat scroll bar yang biasanya jadi jelek gitu. Tinggal nanti sesuaikan lebar teman-teman dengan kontainernya supaya rapi. Nah, berikutnya adalah select. Nah, ini yang keren nih. Kalau kita nyalain field sizing-nya untuk sesuai dengan konten, kita lihat. Tuh, sekarang dia nyesuaiin konten yang nggak peduli nanti di dalamnya select-nya sepanjang apa. Jadi kalau kita klik, nah baru dia panjang tuh. Tapi pilih opsinya ya sesuai aja. Jadi ini tidak akan mengganggu elemen-elemen lain di sekitarnya. Karena combo box itu kan ininya apa? Isinya melayang ya. Tapi select-nya yang awal ini dia bisa ngegeser elemen lain. Nah, kalau misalkan kita hapus misalnya yang paling panjang, nih jadi pendek tuh. Ya, jadi menyesuaikan lebar dari isinya. Keren banget teman-teman. Oke, balik lagi ke websitenya, kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, ini juga keren nih. Animate to height. Nah, ini supaya kita bisa melakukan animasi ke lebar dan tingginya sebuah elemen secara otomatis. Tanpa harus menghitung lagi ukuran elemennya. Kalau misalkan ukuran elemennya udah pasti sih gampang ya. Kita bisa kasih aja animate dari misalnya 10 piksel ke 300 piksel gitu. Nanti lebarnya bisa kita animasikan atau tingginya bisa kita animasikan. Tapi gimana kalau si elemen tadi itu merupakan komponen yang dinamis? Kita nggak tahu nanti user ngisikan teksnya berapa panjang, sehingga itu akan mempengaruhi ukuran dari elemennya. Nah, untuk itu ada fitur yang namanya interpolate size. Jadi nanti biarkan browsernya sendiri yang akan menghitung berapa ukuran dari elemennya gitu ya. Tapi ini ingat masih limited availability juga, jadi belum disupport di semua browser. Tapi nggak usah khawatir, kayaknya nggak lama lagi kita bisa pakai ini secara production ya. Nah, ini katanya fitur CSS yang paling diminta ya, adalah sebuah kemampuan untuk menganimasi ke tinggi autonya. Atau sebetulnya ke lebar auto juga bisa ya. Nah, di Chrome yang baru, kita bisa menggunakan sebuah properti interpolate size. Atau kalau kita nggak bisa lakukan ini, kita bisa pakai fungsi calc size ya. Tapi dengan ini aja udah bisa nih. Nanti teman-teman caranya adalah dengan menuliskan dulu di dalam root-nya supaya fitur ini bisa jalan. Efeknya apa? Lihat nih efeknya. Kalau kita punya elemen yang kalau disorot ada animasinya, dia akan ngatur sendiri. Pak, bikin itu gampang Pak. Kita tinggal kasih tahu ukuran akhirnya berapa. Tapi gimana kalau misalnya ada komponen lain yang mirip, kita mau reusable, kita gunakan lagi komponen yang lama, tapi dia lebih panjang tuh. Nah, kita nggak perlu bikin 3 komponen, cukup bikin 1 komponen dengan fitur CSS ini. Ya, kita coba lihat ya. Cara pakainya ini sudah saya modifikasi. Saya jadi punya elemen yang simple. Coba kita lihat dulu. Ini sama seperti tadi, kita simpan semuanya di tengah, terus bikin sebuah list item yang di dalamnya saya kasih display flex supaya berjajarnya ke bawah ya. Terus di bawahnya kita bikin sebuah link yang displaynya grid ya supaya ngejajar. Nah, nanti pada saat di hover, kita kasih width-nya max content. Jadi lebarnya akan menuju ke isi maksimalnya. Nah, atau sebelumnya saya coba bikin yang fixnya dulu deh. Kayak gini ya. Misalnya karena fitur ini belum ada gitu misalnya, kita pakai yang ini dulu. Nanti hasilnya seperti apa? Kita lihat. Nah ini, jadi ada 2 komponen yang kalau saya sorot nanti memunculkan animasi ke sebelah kanan sesuai dengan jumlah karakternya. Yang pertama, ke 7 rem ya. Tuh kayak gini. Nah sekarang untuk tombol yang kedua, kalau teman-teman lihat, karena dia animasinya menuju ke 7 rem juga, ini jelek jadinya ya. Karena kan statis ya, ukurannya udah fix gitu 7 rem. Kalau ini oke, ada paddingnya sebelah kanan. Nah ini harusnya ada padding tambahan. Nah gimana caranya? Tadi kita akan pada saat di hover, kan tadinya 2,5 rem kotak ini. Saya pengen ke max kontennya yang sudah dikasih padding. Nih, jadi ini kita matikan, ini kita jalankan. Jadi lebarnya akan ke, ini udah oke, dia ke max kontennya tuh. Hanya dengan 1 baris CSS. Tapi ingat ini nggak akan jalan kalau kita nggak kasih di atasnya ini interpolate size. Ya, ini tuh. Jadi animasinya nggak akan jalan. Jadi kalau animasinya mau jalan, ukurannya harus diinterpolasi dulu ya istilahnya. Ya, mantap teman-teman ya. Ini juga termasuk kalau misalkan mau mengukur height-nya gitu.
Itu yang kedua, interpolate size. Mari kita kembali lagi ke websitenya. Berikutnya, ada details nih ya. Nah, ini juga keren. Simple banget, tapi ini keren menurut saya. Ini udah newly available, artinya bisa dipakai di semua browser. Silahkan kalau teman-teman mau pakai di production. Ini kayak gimana? Nah, ini mari kita lihat ya. Ini mungkin teman-teman belum tahu. Nah, mungkin ini hal simple ini banyak yang belum tahu juga. Oke? Nah, teman-teman tahu kan ada sebuah elemen yang namanya details. Ini saya bikin simple aja. Ceritanya saya mau bikin ada tulisan, terus di dalamnya ada details. Yang kalau details itu di dalamnya pasti punya summary. Details itu adalah sebuah elemen yang ngumpetin apa yang ada di dalamnya. Oke? Saya bikin 3. Ada details, ada summary. Detailsnya tuh ada judul dari detailnya, dan ada penjelasannya. Nah, penjelasannya defaultnya ngumpet. Kayak gini nih. Nih gitu. Kalau visual di VS Code-nya. Jadi yang muncul cuman summary-nya aja. Begitu kita klik detailnya keluar semua. Ya persis lah kayak gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Kita lihat hasilnya. Nih kayak gini. Jadi detail tuh satu komponen ini. Otomatis sudah dikasih segitiga di sebelah kiri. Yang kalau diklik keluar tuh. Ini native HTML. Ya, saya nggak banyak kasih style nih. Ini yang kerja CSS dan HTML. Cuma problemnya adalah, begitu satu kita buka, kalau kita mau buka yang lain, nah kebuka juga. Alangkah lebih baiknya, kalau misalnya satu kita buka, yang lain ketutup. Nah, itu adalah efek akordion namanya. Teman-teman tahu ya, alat musik akordion ya. Jadi kalau ngebuka satu, yang lain nutup. Nah, ini ngebuka semua tuh. Sebelumnya, kita bisa lakukan ini pakai JavaScript. Ya, kita kasih kelas. Kalau kelasnya open, atau kita kasih atribut open, maka tutup yang lain. Oh, sekarang nggak usah, teman-teman. Ini keren banget. Caranya, teman-teman cukup kasih di dalam detailsnya name. Sama seperti kalau teman-teman kasih ke radio button. Kita harus kasih tahu ke HTML-nya bahwa 3 details ini satu grup. Misalnya apa? Kita kasih name-nya WPU course gitu ya. Nah, ini kita kasih ke semuanya. Kita kasih ke sini dan kita kasih ke sini. Jadi sekarang dikasih tahu kalau ketiganya satu grup. Kita lihat, kita refresh. Kita buka satu, ketika kita buka yang lain, yang sebelumnya nutup. Simple banget, tapi itu keren menurut saya. Hanya nambahin atribut aja, udah memangkas beberapa baris JavaScript. Ya, kita telusuri DOM-nya, kita looping satu-satu, kita kasih kelas atau kita remove kelasnya. Kalau pengen otomatis ngebuka, ya teman-teman bisa kasih aja atribut di sini open. Gitu ya. Nanti dia pas kita refresh, dia udah kebuka duluan. Jadi kalau pengen ada yang langsung kebuka, kasih open. Satu aja. Nanti kalau kebuka semua, efek akordionnya ya nggak jalan juga ya. Udah, sekarang kalau kita klik, open-nya pindah. Kita klik, open-nya pindah. Gitu dia. Kalau mau lebih keren lagi, kita ke yang berikutnya. Detailsnya bisa kita kasih style dengan menambahkan pseudo class atau pseudo element details content. Nah, ini keren banget nih. Tuh, ini contohnya kayak gini. Tuh ya. Nanti kita bikin yang lebih simpelnya. Jadi ceritanya, kalau teman-teman lihat di contoh saya ini, saya bikin details yang sama. Jadi ceritanya ada 3 details. WPU course yang sama ya. Dalamnya ada judul, ada tulisan. Tapi sekarang saya bikin supaya dia ngejajarnya ke sebelah kanan. Oh, tadi kan ke bawah ya. Ke sebelah kanan kita bikinnya pakai flex. Ya. Flex direction row. Terus kita kasih tinggi. Dan kita kasih border radius supaya melengkung. Terus nanti kita kasih animasi. Nih, animasi ke lebar ini. Jadi nanti ngebuka gitu. Setiap kita ngebuka, akordionnya ke kanan. Kalau tadi kan kebuka ke bawah. Sekarang akordionnya ke kanan. Nah, kita kasih di sini. Kalau mau jalan animasinya, jalanin pakai details content. Oke, kita lihat. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita klik, dia ngebuka. Oh, bisa kita kasih animasi begitu ya. Jadi dia nongol dulu. Nih, untuk yang ini, kita kasih delay supaya dia transform dan opacity-nya dari transparan menuju solid dari bawah. Jadi dia turun dulu ke bawah, balik ke atas. Jadi di bawah, ke atas. Ke atas. Ini pakai 2. Jadi tadi kita pakai grouping, terus kita pakai pseudo element ini, details content. Jadi kita bisa ngasih efek ke dalam isi elemennya. Mantap ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita ngasih style untuk detail ini agak merepotkan soalnya. Nah, dan terakhir ini yang nggak kalah keren adalah anchor positioning. Jadi kita mengatur sebuah posisi dari elemen relatif terhadap elemen lain. Nah, ini pasti sering kita gunakan. Ya, kayak misalkan kita mau bikin bubble text lah. Ya, kalian ada foto profile, terus foto profilnya mau kalian kasih status. Kan ada bubble-nya biasanya di atas atau di kanan gitu ya. Atau kalian bisa
bikin usernya mau custom sendiri. Ini bubble text-nya mau ada di mana? Di kanan dia, di atas, di bawah, atau di kiri. Nah, kalau dinamis lebih repot lagi. Tapi intinya, kalau misalkan kita mau ngasih sebuah elemen itu posisinya relatif terhadap elemen lain, berarti kita pasti dikeroyok position absolute. Bener nggak? Dengan ini, nggak perlu lagi teman-teman. Kita lihat ya. Contohnya begini. Ini terakhir. Kita lihat HTML-nya dulu. Simple aja, saya punya 2 elemen. Ada anchor-nya yang nanti akan kita jadikan sebagai panduan. Jangkarnya, dia adalah sebuah gambar. Saya mau kasih dia logo WPU. Terus nanti ada elemen pendukungnya lah. Atau elemen tambahannya. Nih, saya kasih nama position element yang nanti kita akan posisikan sesuai keinginan kita. Tapi relatif terhadap jangkarnya, terhadap anchor-nya. Nah, kalau tanpa menggunakan anchor positioning, ya kan biasa aja kayak gini. Otomatis dia ada di bawahnya. Gimana kalau misalnya saya mau bikin dia di sebelah kanan? Ya udah gampang aja, kita tinggal kasih elemen parentnya atau elemen jangkarnya position relatif, kita masukin elemen tambahan ini sebagai position absolute, terus kita atur top left-nya mau berapa gitu ya, top left, bottom right-nya mau berapa, bebas. Tapi sekarang lihat nih, kita nggak perlu pakai positionan lagi. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita cari tahu mana jangkarnya, anchor name. Nih. Panggil kelasnya, si anchor ini. Kasih tahu bahwa dia adalah anchor sekarang. Kasih nama, ini kasih nama variabel, elemen tambahan. Namanya bebas. Tapi karena dia variabel, kasih minus-minus depannya. Sudah. Sekarang kita cari tahu elemen mana yang mau kita posisikan relatif terhadap elemen itu. Udah ketemu elemennya. Udah, tinggal kita kasih positionnya fix. Yang kedua, kita kasih dia mau nyangkutnya kemana. Anchor-nya yang mana? Nah, kita kasih tahu dengan menuliskan nama variabelnya. Ini sama. Nah, jadi sekarang browsernya tahu, oh elemen ini relatif terhadap elemen ini. Tinggal mau ditaruh di mana? Di kiri, di atas, di kanan, di bawah, atau di serong kanan. Saya bisa kasih inline start untuk naruh di sebelah kiri. Kita lihat. Langsung nempel di sini. Kalau misalkan mau pindahin ke kanan gimana? Wah, ngatur top left, bottom right-nya gimana? Nggak usah, tinggal ganti jadi inline and pindah dia. Jadi kalau kalian mau kasih usernya konfigurasi, nge-custom sendiri mau ditaruh di mana, boleh. Keren kan? Nah, kalau kalian bingung properti apa saja yang lainnya, atau nilai-nilai apa yang bisa kalian kasih, di sini ada ya, sudah dibikinkan oleh Mbak Yuna ini, toolnya. Ada anchortool.com. Nah, tinggal mau ditaruh di mana. Anchor tuh yang tanda tanyanya. Position element tuh yang bisa kita pindahin. Misalkan saya mau ada di bawah kanan. Ya udah pilih yang ini. Berarti pilihnya bottom right. Tinggal ganti bottom right. Tuh, pindah ya. Mau di atas kiri ya, top left aja. Mantap ya. Itu bisa mengatur hanya dengan satu baris. Dari tadi tuh hampir semuanya kita tinggal nambahin satu baris yang harusnya kalau pakai JavaScript atau pakai library itu bisa cukup panjang. Oke ya teman-teman ya. Mantap, itu dia bagian pertama mengenai komponen ya. Mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk mulai nyobain make. Minimal untuk website portfolio teman-teman masing-masing. Dan nanti di bagian kedua itu akan lebih seru lagi karena kita akan bicara mengenai interaksi. Ini ada view transition, ada topik yang saya bawakan di event DevFest tahun lalu, itu ada scroll animation. Ini pasti seru banget. Ya, jadi mungkin itu aja untuk bagian pertama dari CSS Wrap, dimana kalian bisa lihat ternyata CSS fitur-fiturnya udah semakin sakti ya. Coba cek-cek lagi library atau framework yang kalian gunakan, itu masih menggunakan JavaScript atau sudah menggunakan fitur CSS baru. Kalau misalkan masih pakai JavaScript, bisa nggak kalian coba untuk mengganti baris-baris JavaScript itu ke dalam bawaan CSS-nya. Ya, sekali lagi kode yang tadi kalian lihat sudah saya simpan di deskripsi ya, di dalam GitHub saya. Kalian bisa kunjungi, bisa coba sesuka kalian. Atau kalau kalian mau yang lebih lengkapnya lagi, kalian bisa tadi kunjungi websitenya CSS Wrap. Linknya juga saya simpan di deskripsi. Ya, jadi sekali gitu aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Nantikan part kedua dan ketiganya. Saya Sandi Gagali pamit, dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik komen.